Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Sela. Hari ini aku nggak akan review, tapi kalian pasti udah tahu karena udah baca di judulnya. Hari ini aku mau cerita. Jadi ceritanya gini, anakku kan namanya Jason. Waktu Jason umur 3 tahun, 3 bulan, dia tuh mukanya sempat merah gitu, kayak orang lagi jerawatan parah. Nah, kayak gitulah mukanya. Dan itu sampai di jidat, sampai di pipi gitu ya. Pokoknya tuh waktu itu kita tuh sampai bingung kalau mau cium Jason tuh di bagian mana. Soalnya mukanya ini merah semua, kayak orang jerawatan parah. Tapi kalau orang jerawatan kan biasanya ada nanahnya ya. Tapi kalau yang ini nggak ada, cuman bener-bener merah yang bentol-bentol gitu. Terus kita bawalah Jason ke dokter spesialis anaknya yang biasa imunisasi Jason. Terus dokternya bilang lah kalau Jason ini alergi susu. Waktu itu Jason tuh minum susu Nutribaby dan akhirnya kita gantilah susunya dengan susu Morinaga. Jadi kan dokternya memang kasih dua pilihan. Pertama mau pakai susu yang anti alergi yang harganya lumayan fantastis, 400 ribuan satu kaleng, atau mau ganti susu soya. Akhirnya kita gantilah Nutribaby yang soya. Tapi Nutribaby yang soya ini nggak cocok ya ke Jason. Akhirnya kita gantilah dengan susu Morinaga tapi soya. Tapi sama sekali nggak ada perubahan. Nah, waktu ke dokter, selain dokternya suruh kita untuk ganti susu, dokternya juga kasih salep kayak krim gitu. Nanti salepnya aku kasih fotonya di sini. Salepnya namanya Noroid. Salep itu harganya 150-an. Nah, salep itu dikasih terus dipakein ke Jason, terus aku juga udah ganti susu, tapi ternyata nggak ada perubahan juga, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya kita balik lagi ke dokternya untuk imunisasi lagi waktu itu, sambil bilang, dok ini kok nggak ada perubahan ya gitu. Katanya dokternya, ya memang anak ini harus ganti susu yang harganya 400 ribuan itu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke dokter lain gitu ya. Kita pindah ke dokter spesialis anak yang lain juga, yang lumayan terkenal juga di daerah Jember. Nah, dokter itu juga pas lihat mukanya Jason tuh lumayan kaget ya, kok kayak gini ya gitu katanya. Udah jamuran sih ini bun gitu katanya dokternya. Akhirnya dokternya kasih tahu ke aku, ini udah bagian sini udah jamuran, udah istilahnya ya udah terlanjur parah gitu ya alerginya, merah-merahnya, iritasinya. Terus dokternya juga kasih salep. Ya, dokternya ngomong, ini saya kasih salep dulu. Kalau memang ternyata salepnya nggak mempan, mau nggak mau kita akan kasih obat minum juga. Nah, salepnya tuh ini. Ya, ini namanya Cepagel Hypoallergenic dan harganya ini lebih mahal dari yang tadi, dari yang Noroid itu. Ini harganya hampir 200 ribu, 75 gram. Nah, aku pakein ini selama 2 mingguan kalau nggak salah ya, dan sekali lagi nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ngefek lah ya salep ini. Aku bukan bilang salepnya yang nggak bagus, tapi memang mungkin kan namanya obat gitu ya. Kita kan misalnya konsumsi obat pasti kan berbeda-beda ya. Respon satu orang ke orang yang lain tuh dengan obat yang sama pasti responnya berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, kali ini anakku juga nggak cocok dengan Cepagel ini. Nah, akhirnya aku balik lagi ke dokter itu, ke dokter yang tadi yang kasih Cepagel ini, dan aku bilang, dok ini nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya dokternya kasih obat minum juga untuk diminum sama anakku. Sekali lagi anakku konsumsi obat itu sampai 2 mingguan gitu ya, nggak ada perubahan juga.
Aku sampai bimbang, putus asa, gimana ya ini kok kayak gini, merah-merahnya parah gitu ya. Sudah akhirnya aku udah nggak balik lagi ke dokter, dan aku memutuskan karena katanya orang-orang coba kasih Sebamed ya. Kalau kalian lihat Cepagel ini sama Sebamed ini beda ya. Kayak Sebamed ini udah agak banyak, udah terpakai lumayan banyak. Tapi ya responnya gitu juga, meskipun kasih Sebamed tapi nggak ada perubahan juga gitu ya, nggak ada yang nggak mendingan, pokoknya nggak ada perubahan gitu ya. Kita sampai bingung. Cuman Sebamed ini kalau ada merah-merah di bagian tubuh yang lain aku kasih gitu ya, ini lumayan mempan. Tapi untuk daerah mukanya ini nggak mempan. Misalnya kayak selangkangannya iritasi, aku kasih Sebamed itu merahnya mulai hilang. Tapi kalau yang bagian muka ya itu nggak hilang-hilang. Nah terus akhirnya aku mulai putus asa, mulai bingung. Akhirnya aku belilah ini Caladin dengan harapan mungkin yang mahal-mahal gak cocok, mungkin yang murah gitu ya. Akhirnya aku belilah Caladin cair, gosok-gosok Caladin cair, tapi kok nggak ada perubahan juga. Mungkin hari pertama digosok tuh agak kelihatan agak kering, tapi lah ya besoknya hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya balik lagi mukanya kayak gitu ya, yang merah-merah itu, iritasi itu. Nah udah 2 dokter nih. Terus akhirnya waktu itu aku ke Banyuwangi, terus mamaku ngomong kalau coba kita ke dokternya suami aku yang waktu kecil. Jadi dokternya udah tua ya memang. Dokternya suami aku waktu masih kecil, dan sampai sekarang dokternya masih ada, masih sehat. Nah akhirnya aku cobalah pergi ke dokter itu. Dan dokter itu juga sama ngomong ini alergi gitu ya. Kalau yang di dokter yang kedua tadi, dokternya ngomong ini anaknya Jason ini nggak boleh konsumsi telur, ayam gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau daging sapi boleh, terus tahu tempe boleh. Tapi kalau telur sama ayam itu nggak boleh. Akhirnya ke dokter yang ketiga, ini udah 3 dokter. Dokter yang pertama aku 2 kali balik, dokter yang kedua juga sama 2 kali balik, dan gak ada perubahan sama sekali. Dan dengan berbagai cara aku coba, aku beli Sebamed, aku beli Caladin, ternyata gak ada perubahan sama sekali. Salepnya itu kalau dihitung udah 3, 4 sama yang noroid itu ya, udah 4 salep. Dan bahkan orang kalau lihat mukanya Jason itu selalu kayak kok gini mukanya gitu ya, sampai aku tuh putus asa banget. Terusnya gimana ya caranya, harus gimana lagi, katanya sih wajar-wajar aja karena memang kulit bayi itu sensitif, nanti lama-lama akan hilang. Tapi ini kok nggak hilang-hilang, pikirku gitu ya. Akhirnya cobalah ke dokter yang dokternya suami aku itu yang waktu bayi. Sama dokternya dikasihlah salep ini. Salep ini nggak ada mereknya karena ini salepnya racian gitu ya. Terus sama dikasih obat minum, puyer gitu untuk minum, dan dikasih obat ini. Tahu nggak guys? Aku kasih itu, jadi anakku itu baru 2 kali minum, 3 kali minum mukanya langsung bersih gitu ya, langsung ini merah-merahnya udah hilang. Jadi dalam 3 hari itu merah-merahnya mulai hilang, jadi bener-bener cocok gitu ya. Aku sampai bingung, ya ampun ternyata selama ini gitu ya kita udah dengan usaha kita, dengan salep-salep yang dipakai sampai 2 mingguan dipakai nggak ada perubahan, dan akhirnya kita ketemulah dokter yang cocok. Hanya 3 kali minum dia langsung sembuh gitu ya. Terus waktu itu pernah kambuh lagi kan, udah habis salepnya, udah habis obatnya, udah habis, terus kambuh lagi merah-merahnya. Nah akhirnya kita ke Banyuwangi lagi, tapi memang bukan untuk ini sih, bukan untuk ke dokter itu, tapi ada acara lain. Akhirnya kita cobalah untuk ayo deh ke dokternya dulu, ke dokternya Jason dulu. Terus kita ke dokternya, dikasihlah salep itu sama puyernya. Nah karena anaknya udah tidur kan, di perjalanan udah tidur, jadi puyernya nggak keminum. Besoknya baru dikasih, tapi salepnya udah aku olesin dulu waktu malam itu. Besok paginya udah mendingan, udah ada perubahan mukanya. Nah makanya tadi aku bilang, bukan berarti ini salepnya nggak bagus, tapi memang ada orang yang cocok, ya istilahnya cocok-cocokan gitu ya, untuk salep, untuk obat-obatan. Nah terus setelah
balik lagi yang kedua itu, aku akhirnya minta resep dokternya, kopi resepnya, supaya aku kan maksudnya kalau untuk jaga-jaga kalau misalnya pas merah-merah lagi gitu ya, takutnya masa kita mau ke Banyuwangi lagi, jauh kan dari Jember ke Banyuwangi. Dan ini segini ini 160 ribuan. Tapi walaupun harganya segitu ya kan hitungannya sama ya kayak ini, cuman ini mungkin agak lebih besar. Tapi walaupun besar ini gak mempan sama anakku. Tapi yang ini cuman dipakein dikit aja itu langsung ini ya, langsung bersih mukanya gitu. Nah, jadi kalau dari aku, masukan dari aku untuk mungkin ibu-ibu yang bingung anaknya ini lagi iritasi gitu ya, jangan berhenti di 1 atau 2 dokter, atau bahkan kalian sudah ke 3 dokter tapi nggak sembuh, cari terus dokter yang cocok sama anaknya kalian. Walaupun salepnya kalian beli mahal, oh ini salepnya yang bagus, yang mahal gitu ya, pasti manjur. Kan namanya juga obat, itu kan cocok-cocokan, ada yang cocok, ada yang enggak. Cari terus dokter yang cocok untuk anak kalian sampai ketemu dokter yang pas. Kayak aku ya, udah 4 kali lah, 2 kali ganti dokter dan 4 kali bolak-balik ke dokter ya. Akhirnya ketemu dokter yang pas. Terus jangan berpatokan di, oh ini salep yang mahal, pasti cocok gitu ya. Harus dengan resep dokter gitu ya. Kalau dokternya yang kasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ambil keputusan sendiri, ya mending ke dokter spesialis anak dulu gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pernah menyerah untuk para ibu-ibu yang lagi mengalami hal yang sama dengan aku alami dulu. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, see you my next video.